Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi ya. Teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang sorting list. Jadi masih membahas tentang list, jadi tipe data list dari Python. Hari ini kita akan lanjutkan khataman Python ya, episode ke 46 ya, kita di 46 47. Nah, sekarang 47 ya. Kita di bab yang ke-47 ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan khataman ini. Eh, kita nanti akan bahas tentang berapa ini? 49. Ya, kita akan membahas halaman 341 ya. Jadi 582 dalam buku yang kita bahas namanya adalah Introduction to Programming Using Python ya, karangan Daniel Y. Liang. Bait 10.11. 10.11 sorting list. Jadi bagaimana mengurutkan list. Sorting, like searching, is a common task in computer programming. The list class provides the sort method for sorting a list. Jadi sorting itu seperti searching, yaitu pencarian. Ya, sorting itu pengurutan. Ya, yang mana adalah merupakan tugas umum lah ya dalam pemrograman komputer. Maka kelas list itu menyediakan yang namanya metode sort untuk mengurutkan list. Many different algorithm have been developed for sorting. Banyak algoritma berbeda telah dikembangkan untuk metode pengurutan. This section introduced two simple intuitive sorting algorithm, selection sort and insertion sort. Jadi bagian ini akan memperkenalkan dua algoritma, pengurutan sederhana dan intuitif, yaitu selection sort dan insertion sort. By using this algorithm, you will learn valuable techniques for developing and implementing other algorithm. Jadi dengan menggunakan algoritma ini, Anda nanti akan mempelajari teknik berharga untuk mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma lainnya. 10.11.1 yaitu selection sort. Suppose that you want to sort a list in ascending order. A selection sort finds the smallest element in the list and swaps it with the first element. And then find the smallest element remaining and swaps it with the first element and remaining list, and so on until only a single element remains. Figure 10.11 shows how to sort the list 2954x16 using a selection sort. Misalkan Anda ingin mengurutkan list secara menaik, jadi naik listnya ya. Selection sort itu menemukan elemen terkecil dalam list dan menukarnya dengan elemen yang pertama. Kemudian ia menemukan elemen terkecil yang tersisa dan menukarnya dengan elemen pertama dalam list yang tersisa, dan seterusnya, sehingga hanya tersisa satu elemen. Gambar 10.11 itu menunjukkan cara mengurutkan list 295486 menggunakan selection sort ya. Kita akan lihat contohnya aja. Maka yang pertama, select satu, ya, the smallest terendah, dan swipe it with two. Nah, ini langsung diganti. Nah, ya kan. The number one is now in the correct position, and thus no longer need to be considered. Jadi, nah satu, oh ada ketemu satu, maka diganti dengan yang paling rendah sini. Oke, kemudian select two, ya, the smallest and swipe it with 9. The first in the remaining list, cek dua, oh ternyata dua ke sana. Ya, maka 2 akan menjadi smallest ya ketika swap dengan 9. The number 2 is now in correct position and thus no longer need to be considered. Jadi sudah tepat, jadi kita nggak perlu jalan. Kemudian 5 dengan 4 ya, select 4, the smallest terendah, dan swap it with 5, the first in the remaining list. Jadi nanti dia cari yang terendah dulu, kemudian pindahkan dengan yang swap dengan yang pertama ya, urutan list yang pertama 5, maka tukar di situ. Maka the number 4 is now in the correct position and does no longer need to be considered. Jadi sudah 1 2 4 sudah masuk. Sekarang 5 dengan yang paling di sini berapa? No, 6 ternyata. Ya, ini kan 5 ya. 5 ada smallest, karena dia small paling kecil,
direct position sudah ada benar, maka dia di posisi yang benar, no swap, jadi nggak perlu. Maka ini menjadi no longer ya. Jadi sudah fix 5. Kemudian di sini 8 dengan mana setelah 5 apa 6 6 maka putar ini swap. Select 6 ya 6 the smallest and swap it with X the first and the remaining list. Jadi nanti pilih 6 kemudian sebagai terkecil dan swap mereka rubah dengan 8 ya pada first ini. Maka the number 6 is now in the correct position. Dan 6 sudah benar. Maka tinggal 9 dengan 8. Ternyata 8 benar, maka dia berpindah ke kiri ya. 8 di swap dengan 9 selesai. Maka tinggal 9. Maka inilah yang terakhir. No element. Only one element, jadi hanya 9. Selesai sudah. Oke. It can be difficult to develop a complete sorting solution on the first attempt. Ya, jadi artinya ini akan menjadi sangat sulit ya. Sulit ya ketika mengembangkan solusi pengurutan lengkap pada percobaan yang pertama. Start by writing the code for the first iteration to find the smallest element in the list and swap it with the first element, and then observe what will be different for the second iteration, the third, and so on. Jadi mulailah dengan menulis kode untuk iterasi pertama ya untuk menemukan elemen terkecil dalam list dan menukarnya dengan elemen pertama. Lalu amati apa yang berbeda dengan iterasi kedua, ketiga dan seterusnya. Maka pemahaman yang diberikan ini akan memungkinkan Anda untuk menulis loop untuk menggeneralisasi semua iterasi. The solution can be described as follows. Solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi ketika ada for A in range len LST min 1, maka di situ select the smallest element in LSTI sampai len LST. Jadi pilih elemen terkecil dari LST. Tukar yang terkecil dengan LSTI. Swap the smallest with LSTI if necessary, jika perlu. Maka LSTI its correct position, maka berada di posisi yang benar. Maka iterasi berikutnya berlaku untuk LSTI plus 1 sampai len LST ya. Implementation solusinya seperti ini. Nah, listing 10.11. Baik, kita baca di sini. The selection sort LST function sort any list of element. Jadi fungsi selection sort LST mengurutkan list elemen apapun. The function is implemented with the nested for loop. Jadi fungsi ini diimplementasikan dengan loop for bersarang ya. The outer loop, loop yang terluar with the loop control variable i, yang mana variabel kontrol loopnya i, line 3 baris ketiga, is iterated in order to find the smallest element in the list, which range from LSTI to LST len LST-1 exchange is with LSTI ya. Jadi nanti ini diiterasi untuk menemukan elemen terkecil dalam list yang berkisar dari LSTI ke LST len LST-1 dan menukarnya dengan LSTI. The variable i is initially nil after its iteration of the outer loop. LSTI is in the right place. Eventually, all the elements are put in the right place. Therefore, the whole list is sorted. Jadi variabel i itu adalah 0 setelah setiap iterasi loop luar. LST ini berada di tempat yang tepat. Pada akhirnya semua elemen ditempatkan di tempat yang tepat. Oleh karena itu seluruh list akan diurutkan ya. To understand this function better, trace it with the following statement. LST 194,5, 10,6, 5,7, min 4,5. Maka selection sort LST. Jadi ini bisa dilacak ya dengan seperti itu. Baik, kita masuk ke subbab yang berikutnya 10.11.2 yaitu insertion sort. Jadi menggunakan pengurutan metode insert. Jadi masukkan. Jadi insert masukkan. Suppose that you want to sort a list in ascending order. Jadi misalkan Anda ingin mengurutkan sebuah list secara menaik dari kecil ke besar. The insertion sort algorithm sort a list of value by repeatedly inserting in a new element into a sorted sublist until the whole list is sorted. Jadi algoritma insertion sort ini mengurutkan list nilai dengan cara berulang kali memasukkan elemen baru ke dalam sublist yang terurut sehingga seluruh list terurut. Gambar 10 figure 10.12 shows how to sort the list 2954x16 using an insertion sort.
Jadi menunjukkan bagaimana mengurutkan list 2954816 menggunakan insertion sort. Oke. Insertion sort itu 7 tahap ya. Kalau tadi kan banyak ini. Ini ada berapa tahap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama-sama 7. Cuma nanti bedanya kita akan lihat. Lihat ini yang pertama. Initially, the short sublist contain the first element and the list. Insert 9 into the sublist. Jadi ketika 2, 9. Kita pilih memasukkan 9 yang kedua ini. The short sublist is 2, 9. Kemudian insertkan 5. 5 dimasukkan. Ternyata into sublist, masuk ke dalam sublist. Maka di sini 5-nya diputar. Ya. Ya kan diputar di sini. Karena kurang dari maka diputar. Jadi 9-nya ke sini, 5-nya masuk ke sini. Short sublist is 2, 5, 9 ya. Insert 4 into the sublist. Maka masukkan 4 dalam sublist. Maka sorternya adalah sublist is 2, 4, 5, 9 ya. Maka insert X into sublist. Baru setelah itu diurutkan, masukkan dalam sublist. Maka the sublist sampai selesai, maka akhirnya no sorter diurutkan sudah jadi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Baik, kita akan pelajari ini. Algoritma. The algorithm can be described as follows. Jadi algoritmanya dapat dideskripsikan sebagai berikut. For E in range 1, learn LST, insert LSTI into a sorted sublist LST nil until E so that LST nil until E plus 1 is sorted. Jadi for E in range 1 sampai learn LST itu masukkan LSTI ke dalam sublist terurut LST 0 sampai I. Sehingga LST 0 sampai I plus 1 itu terurut ya. To insert LSTI into LST nil I min 1, save LSTI into a temporary variable. Say current element, move LSTI min 1 to LSTI if LSTI min 1 greater than current element. Ya. Move LSTI min 2 to less I min 1 if LSTI min 2 greater than current element ya, and so on until LSTI min K less than equal current element or K greater than E. We pass the first element on the sort list. Assign current element to LSTI min K plus 1, for example, to insert 4 into 259 in step 3 in figure 10.13. Move LST2 9 to LST3 since 9 greater than 4 and move LSTI 5 to LST2 since 5 greater than 4. Finally, move current element 4 to LST1. Ya. Maka the algoritma can be expanded and implement. Jadi kita akan coba kita bahas. Untuk masukkan LSTI ke dalam LST 0 sampai I-1, simpan LSTI ke dalam variabel sementara. Misalkan current element. Ya, pindahkan LSTI-1 ke LSTI jika LSTI-1 lebih besar daripada current element. Pindahkan LSTI-2 ke list I-1 jika LSTI-2 lebih besar daripada current element. Dan seterusnya sehingga LSTI min K kurang dari sama dengan current element atau K lebih besar daripada I. Itu akan melewati elemen pertama dari list terurut. Tetapkan current element ke LSTI min K plus 1. Sebagai contoh untuk masukkan 4 ke dalam 259, list 259, maka langkah 3 digambarkan 10.13. Pindahkan LST 2 9 ya ke LST 3 karena 9 lebih besar daripada 4. Pindahkan LST 1 5 ke LST 2 karena 5 lebih besar daripada 4. Terakhir pindahkan current element 4 ke LST 1 ya. Jadi the algorithm can be expanded and implemented as in listing 10.12. Jadi algoritma dapat dikembangkan dan diimplementasikan seperti pada listing 10.12. Baik, kita akan pahami di 10.12 ini bahwa the insertion sort LST function sort any list of element. Jadi fungsi insertion sort itu mengurutkan list elemen apapun. The function is implemented with a nested for loop.
Jadi fungsi ini diimplementasikan dengan loop for bersarang ya. The outer loop with the loop control variable I dengan loop terluar dengan variabel control loop I line 3 is iterated in order to obtain a sorted sublist with range from LSD nil to LSD I. Jadi ini loop luar dengan variabel control I baris 3 diiterasi untuk mendapatkan sublist terurut yang mana dia berkisar dari mempunyai range ya dari LSD 0 sampai LSDI ya. Maka the inner loop, loop dalam ya bagian dalam with the loop control variable K, di mana variabel kontrolnya adalah loop K itu insert LSDI into the sublist from LSD nil to LSDI min 1. Jadi memasukkan LSDI ke dalam sublist dari LSD 0 sampai LSDI kurangi dengan 1. To better understand this function, trace it with the following statement. Jadi untuk memahami fungsi ini dengan lebih baik, maka lacak dengan pernyataan berikut. 194,5, 10.6, 5.7, min 4,5, insertion, short LSD. Baik, terakhir kita masuk ke bab yang 10.12, yaitu tentang case study. Ya, studi kasus bouncing ball, yaitu bola yang memantul. No, let's put things we have learned into developing an interesting project. The program will write in this section displays bouncing balls as shown in figure 10.14a. Ya. Sekarang mari kita terapkan hal-hal yang telah kita pelajari untuk mengembangkan proyek yang menarik. Program yang akan kita tulis di bagian ini menampilkan bola yang memantul seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.14a. Oke, ini gambarnya ya. Kemudian kita buatkan nanti kelas ball itu adalah ada X, Y, DX, DY, color, radius ya dan semuanya itu ya. Oke, lanjut. The program enables the user to click the plus and min button to add a ball or remove a ball from the canvas, and click the stop and resume button to stop the ball movement or resume them. Jadi program ini memungkinkan pengguna untuk mengklik tombol tambah dan kurang untuk menambah atau menghapus bola dari kanvas, serta mengklik tombol stop dan resume untuk menghentikan gerakan bola atau melanjutkannya kembali. Each ball has its own center location X, Y, radius, color, and next increment for its center position DX dan DY. Ya, jadi setiap bola ini memiliki lokasi pusatnya sendiri X, Y, radius, warna, dan penambahan berikutnya untuk posisi pusatnya DX dan DY. Ya. You can define a class to encapsulate all this information as shown in figure 10.14b. Initially, the ball is centered at 0.0 and dx equal to and dy equal to. In the animation, the ball is moved to x plus dx, y plus dy. When the ball reaches the right boundary, change dx to min 2. When the ball reaches the bottom boundary, change dy to min 2 ya. When the ball reaches the left boundary, change dx to 2. When the ball reaches the top boundary, change dy to 2. The program simulates a bouncing ball by changing the dx or dy values when the ball touches the boundary of the canvas. When plus button is clicked, a new ball is created. How do you store the ball in the program? You can store the ball in a list. When the minus button is clicked, the last ball in the list is removed. Jadi setiap bola itu memiliki lokasi pusatnya sendiri. Ya, seperti itu. Radius warna termasuk nanti color warna dan penambahan berikutnya untuk posisi pusat DXDY. Anda dapat membuat kelas untuk merangkum semua informasi ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.14. Awalnya bola berada di tengah 0,0 dan dx sama dengan 2 dan dy sama dengan 2. Dalam animasi bola dipindahkan ke x plus dx, y plus dy. Ketika bola mencapai batas kanan, ubah dx menjadi min 2. Ketika bola mencapai batas bawah, ubah dy menjadi min 2. Ketika bola mencapai batas kiri, ubah dx menjadi 2. Ketika bola mencapai batas atas, ubah dy menjadi 2. Program mensimulasikan bola yang mantul dengan mengubah nilai dx atau dy saat bola menyentuh batas kanvas. Ketika tombol plus diklik, bola baru dibuat. Bagaimana Anda menyimpan bola dalam program? Maka Anda dapat menyimpan bola dalam daftar list. Ketika tombol kurang minus diklik, bola terakhir dalam daftar akan dihapus.
The complete program is given in listing 10.13. Jadi program selengkapnya diberikan di listing 10.13. Sudah ya? Yuk, nanti silakan coba. Kita akan jelaskan dulu sini. The program creates a canvas for displaying balls, line 35 to 39. Created the button stop, resume, plus, and minus line 43 until 51, and start the animation line 57. Program ini membuat kanvas untuk menampilkan bola baris 35 sampai 39, membuat tombol stop, resume, dan tambah kurang itu baris 43 sampai 51, dan membuat animasi baris 57. The animated method repaint the canvas every 100 millisecond, line 72 until 79. It redisplays every ball in the ball list, line 70x until 79. The redisplay ball method changes the direction for the X and the Y if the ball touches any boundaries of the canvas, line XG2 until XG6. Set a new center position for the ball, line XG8, XG9, and redisplay the ball on the canvas, line 90 until 92. Ketika metode animate ya, itu akan melukis ulang kanvas setiap 100 milidetik. Ini akan menampilkan kembali setiap bola dalam daftar bola. Ya, baris 7879. Metode redisplay ball itu mengubah arah untuk DX dan DY jika bola menyentuh batas kanvas. Baris 82 sampai 86. Menetapkan posisi pusat baru yang untuk bola. Baris 88 89, dan menampilkan kembali bola di kanvas baris 90 92. When the stop button is clicked, the stop method is invoked to set is stop with variable to true, line 60, and the animation stop, line 73. When the resume button is clicked, the resume method is invoked to set the is stop with variable to false, line 63, and the animation resumes. Resumes, ya. Baik, ketika tombol stop diklik, metode stop dipanggil untuk menyetel variabel is stop it to true ke true, baris 60, dan animasi berhenti. Baris 73, ketika tombol resume diklik, metode rumus dipanggil untuk menyetel variabel is stop it to false, baris 63, dan animasi dilanjutkan, baris ke-73. When the plus button is clicked and the add method to invoke it to add a new ball to the ball list, line 67. When the minus button is clicked, the remove method is invoked to remove the last ball from the ball list, line 20. Jadi ketika tombol plus diklik, metode add dipanggil untuk menambahkan bola baru ke daftar bola, baris 67. Ketika tombol kurang minus diklik, metode remove dipanggil untuk menghapus bola terakhir dari daftar bola, baris 70. Ketika bola dibuat baris 67, metode init ball dipanggil untuk membuat dan menginisialisasi properti X, Y, DX, DY, radius, dan warna. Ya. Jadi when the ball is created, line 67, the balls init method is invoked to create and initialize the properties X, Y, DX, DY, radius, and color. The color is string RGB, where RGB is a hex digit. Ya. Its hex digit is randomly generated, line 20. 6. The to hex value method return a hex character for the value between 0 and 15, line 12 until 16. Ya. Baik, ketika bola dibuat di baris 67, metode init ball dipanggil untuk membuat menginisialisasi properti X, Y, DX, DY, radius, dan warna. Warnanya berupa string RRGG, BB, di mana RGB adalah digit heksadesimal. Setiap digit heksadesimal dibuat secara acak. Baris ke-26, metode to hex value mengembalikan karakter heksadesimal untuk nilai antara 0 sampai 15, yaitu di baris 12 sampai 16. Baik, itu teman-teman untuk pertemuan kita di pertemuan yang ke-47 ini, ya, 47 ini, di mana kita sudah menghabiskan tentang materi list, yaitulah materi terakhir. Ya, insya Allah di pertemuan ke-48 ya kita akan nanti mempelajari tentang bab list multidimensi. Nah, ini bab yang ke-11. Subhanallah, tinggal
5 bab lagi ya, 5 bab lagi. Baik, sementara itu dulu ya, insya Allah bermanfaat. Tetap yakin bahwa Python itu mudah, simpel dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.